Hai, kembali lagi dengan kita Ju Games. Kali ini kita bakal melanjutkan tutorial game pilihan ganda untuk menampilkan recent jawaban dan jawaban benarnya ya. Jadi di sebelumnya tutorial berapa itu aku udah menjelaskan ya, untuk menambahkan ABC ini kalian tinggal cukup menambahkan teks aja untuk A, B, C dan seterusnya. Saya cuma ngasih dua contoh. Oke, saya implementasi juga ke semuanya. Ctrl D aja. Kita masukin ke sini, kita slide ke arah 0 ya. Kan 0. Y-nya 0 seharusnya. Nah, Y 0. Kontrol D lagi, kita masukkan ke yang terakhir. Yang berapa ini seharusnya? Kita lihat cek sini. Yang B ya. B min 325. 325. Min 325 sama, tinggal kita ubah A, B, C, D. Terserah kalian ya, urutannya gimana. Oke, biar lebih jelas lagi urutan saya seperti ini ABC-nya. Oke, kelihatan ya A, B, C, D. Oke, A, B, C, D-nya udah ditampilkan. Setelah itu kita tampilkan panel answer. Pertama kita resultnya dulu. Karena di sini result itu kelihatannya tidak rapi ya kalau aku taruh pinggir. Jadi saya bikin button lagi. Cukup nambahin button. Jadi kita bakal bikin set aktif pada umumnya normal sekali. Setelah itu kita bakal cuma aktifin panel answer. Jadi ini riwayatnya. Jadi jawaban. Ini jawabanmu ABC sebelumnya soal nomor 1 2 3. Tapi kalau untuk teks ini tolong kalian bikin secara manual. Sebenarnya bisa dibikin secara otomatis ya, pakai instantiate. Jadi dia merespon atau bukan merespon ya, membuat teks baru sebanyak kalian inginkan. Jadi misalnya 10, kalian nanti dia bakal bikin 10 kayak gitu. Tapi kita bikin manual dulu biar tidak terlalu kompleks. Jadi kalian bikin manual, kalian tinggal copy, pokoknya tinggal satu teks saja. Nanti kita kalau untuk nomor, kita bikin di scriptnya, kayak bikin angka 1, jawabannya adalah A, seperti itu. Nanti tinggal kita taruh scriptnya, ini hanya contoh aja. Jadi tinggal contoh, kayak gini urutannya ya. Ini jawabanmu, ini teks-teks. Copy, Ctrl D, tinggal geser. Nah, ini jawaban benarnya nanti kita ambil dari yang ada di kontrol soal kita, yang adalah dari jawaban benar. Kita ambil dari sini. Terus nanti jawabanmu ini adalah dari jawaban yang kita klik. Misalnya kita klik A, nanti yang jawaban yang kita adalah keluar A, seperti itu, oke? Jadi mungkin cuma seperti itu, karena ini basic semua ya, aku cuma pakai teks. Karena nanti kalau kalian gunakan image nanti beda lagi. Silahkan di komentar aja, tulis di kolom komentar jika kalian ingin yang menggunakan image. Setelah itu kita matikan aja dulu. Ini button oke untuk tutupnya, jelas. Setelah kalian tahu jawabannya, kalian tutup oke. Ya ini nanti mati. Nah, seperti itu. Ini jawaban udah semua. Sekarang kita ke arah ABC udah ya. Panel resultnya saya matikan. ABC udah aman. Sekarang kita ke scriptnya. Sebenarnya tadi aku pengen naruh di sini, tapi kelihatannya kita bakal langsung bikin ya. Functionnya mau taruh tengah-tengah, tapi kelihatannya kok ribet. Jadi kita bikin dari awal lagi. Itu adalah kita kasih spasi ya di scriptnya. Kita kerjain lanjut apa? Kita lanjutkan di script quest. Kita kasih header aja biar ada pembatas. Resend answer. Oke. Di sini kita bakal menyetor string ataupun integer, terserah kalian. Tapi beda sih emang implementasinya. Kita menggunakan string aja biar lebih mudah. Public string. Kita array. Nanti ini untuk banyaknya array nanti kalian sesuaikan dengan banyaknya soal kalian ataupun banyaknya answer yang kalian tentukan. Ini adalah resend answer. KS lah, banyak soalnya. Resend answer. Nah, oke, sekarang kita bikin function. Kita bakal naruh ini di button. Public void button. Jangan. Resend answer. Oke. Kita perlu string di sini biar kita tentukan. Jadi kita taruh di dalam button, nanti kita tentukan kalau ini A, B, C kan beda-beda kan setiap orang kan. Jadi kita tentukan secara manual. Kita store ke arah resend answer. Kita ambil dari mana? Kita ambil dari nomor soal.
Karena nomor soal itu adalah menunjukkan nomor soal kita ya. Kita lagi ngejar nomor berapa. Setelah itu kita langsung sama dengan aja. Kita ambil dari A, B, C. Oke. Titik koma, kita Ctrl S, kita kembali ke Unity. Setelah itu ke arah button. Kita masukin satu-satu, kita blok aja semua, kita plus, kita drag script soal ataupun game object soal. Kita drag, cari fungsinya quest ke arah button quest. Answer ya. Recent answer yang ada stringnya tadi tulisannya. Kita klik satu-satu, kita klik ini adalah A, berarti ini A, kita pakai huruf besar, dan ini B, B, kita tulis masing-masing, ini adalah C, Shift C biar besar, ini D, oke udah besar, udah semua ya, C, B, A, J juga udah ya. Kita lihat ke arah soal. Tadi yang kita bikin sistem store-nya adalah recent answer. Karena di sini saya hanya memberi kalian contoh game round-nya ada 2, berarti saya hanya 2 game. Jika kalian 10, berarti kalian 10 soal. Saya kan cuma 2 soal aja. Oke, disesuaikan ini. 2 soal. Sekarang kita play dulu. Kita lihat apakah dia udah store jawabannya. Oke. Ini A, B, C dilihat. Kita klik soal. Ini 0 dan 1. Berarti kan soal ke 0 dan soal 1. Kita klik C. Oh. Dia nyetornya ke C. Berarti di bagian button yang dikerjakan dulu adalah bagian jawaban soal. Baru recent answer. Oke. Karena di bagian button jawaban tadi seperti sebelumnya. Di sini ada nomor soal. Nomor soal udah ditambah. Berarti karena udah tahu kita posisinya adalah yang jalan duluan itu adalah function yang bawah. Kita ini -1 juga tidak masalah. Kita -1 tambahin. Ctrl S, kita kembali ke Unity. Kita play. Kita ke arah soal lagi, kita lihat. 0 dan 1 ya, masih kosong. Kita klik B, kita jawab B, udah benar posisinya. Jawab A, C, D, A. Tuh. B dan A. Kita klik jawaban. Ya belum ada, karena kita belum bikin functionnya. Oke, sekarang kita bikin functionnya di sini atau sini aja nggak apa-apa. Berarti di sini kita perlu public void, public game object. Game object, panel answer. Di sini cukup untuk menyalakan saja public void button jawaban. Kok salah hapus? If panel answer active in hierarchy sama dengan false, false, berarti panel answer kita aktifkan dengan set aktif true. True. Setelah itu else-nya kita matikan. Ctrl C, Ctrl V, kita ubah ke arah false. Ctrl S, kita kembali ke Unity. Kita tambahkan button jawaban di panel result ya. Button result answer plus kita drag dari soal kita drag, kita pilih button jawaban. Button jawaban. Terus juga di bagian dari panel answernya, karena kita bakal buat ini untuk mati. Tadi kan udah kita implementasikan di bagian button. Ada 2 kan, jika nyala ataupun mati kita bisa menginteraksinya untuk menjalankan script tersebut. Nah, soal sama button jawaban. Oke. Ini udah semua. Sekarang kita coba tampilkan ya. Tampilkan yang jawabannya dulu, recent jawabanmu. Recent jawabanmu berarti kita bikin public text ya. Karena kita menggunakan teks. Public text array.
teks recent jawaban. Recent answer lah, biar asik lah. Answer. Masih S. Nanti ini yang untuk itu, ini untuk yang teks UI-nya, komponennya. Terus kita tampilkan waktu kita pencet aja ya mungkin ya. Atau kita ubah di sini. Ini kan coba menambahkannya. Waktu diaktifkan saja, berarti kita aktifkan di sini. Gini aja. Kita tambahin void. Nggak usah lah. Masih aneh-aneh. Langsung aja di sini berarti yaitu adalah kita bakal bikin loop. For ini lengthnya kita ubah sebanyak dari text recent answer .length. Kita bakal isi sebanyak apa? Sebanyak teksnya ada berapa? Karena di aku hanya 2. Jadi dia bakal hanya 2. Jika kalian 10 tentu 10. Jadi kita bakal menggunakan text recent answer array dari i. Kok gak kegeser? I dot text, kita akses teksnya. Kita akses teksnya. Terus kita implementasi dari recent answer yang sudah kita ambil dari tadi recent answer buttonnya maksudnya. Berarti kita recent answer array juga sama dengan i titik koma ya, titik koma. Tapi jika seperti ini kalian hanya menampilkan A, B, C-nya saja, jadi kita perlu plus. Kita tampilkan nomornya ya. Berarti kita tampilkan I plus 1. I adalah 0. 0 plus 1. Gak mungkin kan? 0 jawaban sebelumnya adalah A. Kan kita tidak ada soal nomor 0. Adanya 1. Jadi kita plus 1 biar nanti value-nya jadi 1. Titik. Oh iya. Plus lagi, sorry. String, titik terus spasi. Jadi ini dia bakal menampilkan nomornya. Ini kita kurung, sebenarnya nggak masalah sih. Kalau abu-abu. Oh, abu-abu berarti nggak masalah. Tapi saya pisah biar kalian paham maksudnya. Jadi di sini adalah i adalah 0. Ini untuk menunjukkan nomor soalnya. Jadi 0 misalnya i adalah 0 plus 1 berarti kan 1. 1 titik spasi recent jawabannya. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu selesai, udah ditampilkan semua. Ya udah ya. Oh, berarti ini udah bisa. Kita kembali ke Unity. Ke arah soal ya. Teksnya dulu kita masukkan. Ini 2 kita tutup, nggak masalah. Kita buka teks. Teksnya kita hanya ada 2. Oke, kita buka di bagian panel answer. Nggak usah dinyalakan juga tidak masalah. Jawabanmu. Teksnya 1 kita drag. Teks yang kedua kita drag, oke? Yang jawabanmu, oke? Kita Ctrl S terlebih dahulu, kita play. Sambil kita lihat di arah soal. Yang di store tadi kita lihat, panel answernya hilang. Lupa belum di drag panel answer. Oke, nggak ada yang missing ya. Kita tampilkan ini biar kalian bisa lihat nanti. Kita play. Oke, aku jawabnya ini C, dan ini aku jawabnya D. Oke, C dan D. Kita lihat di jawaban. C dan D itu kan. Soal nomor 1 adalah C, jawabanmu sebelumnya adalah, yang kedua adalah D. Ini yang menggunakan teks, dan sekarang kita bakal menampilkan yang jawaban benar. Oke, kita oke dulu. Nah, seperti itu. Yang jawaban benar. Nah, itu yang sedikit sulit karena kita perlu mengakses cukup dalam di bagian control quest. Oke, setelah saya berpikir cukup lama, karena di bagian kontrol soal itu A, B, C, D, kita tidak merubah A, B, C-nya, tapi kita merubah spread-nya, dan urutan dari button juga tidak berubah. Jadi kita bakal akses dari soal aja, yaitu adalah akses button-nya. Jika kalian kembali ke soal bagian script quest, kita udah memasukkan button jawaban. Lanjut lagi, di sini kan ada button jawaban, jadi nanti kita bakal ngecek dari seluruhan button ini, karena ini button ini tidak dirubah, hanya dari sprite-nya saja. Jadi kita bakal ngecek elemen berapa
elemen berapa yang memiliki spread yang sama dengan kunci jawaban ataupun jawaban benarnya. Karena di bagian button jawaban soal, kita kembali script. Di sini kan udah dicek kan, udah ada nih. Ini cukup panjang ini ya. Nah, sampai belakang ini adalah yang biru belakang ini ya. Ini adalah script apa ya, baris script yang untuk ngecek jika jawaban benar, kita gunakan nama .name. Nah, name ini kita cek dari spread jawaban tuh. Spread jawaban .name. Jika sama dengan kunci jawabannya jawaban benarnya, tapi kita cek menggunakan spread name-nya. Tuh. Jika udah sama ini nih, kalau nggak percaya nih spread jawaban. Ini spread jawaban. Kalian ke bagian kotak ini, kotaknya nyala di sini tuh. Berarti kan kotak ini hanya untuk apa ya? Baris script untuk mencari nomor, dan yang kita akses adalah spread jawaban. Dan yang perlu kita akses dari spread jawaban ini yaitu adalah nama spreadnya. Nah, seperti itu. Kita bakal ngopi di sini. Kita bikin void baru. Void baru untuk kita bikin cek true answer. Nggak ada nama yang sama. Jadi kita langsung for saja. For dari banyaknya button ya. Ingat button jawaban ya, karena kita di sini gunakan button jawaban yang tidak dirubah, hanya spreadnya saja. Lengthnya tentu sama, lengthnya 4. If button jawaban dot sprite, button jawaban dulu, array berapa? Kita akses ini button button itu bisa langsung diakses image-nya, sprite dot name itu sama dengan, nah kita copy sama dengannya dari button jawaban soal yang di bagian true. Ini bagian true, di bagian ini sama dengan control quest ini, kita copy ke belakang sampai name, control C, kita kembali ke atas, control V. Cukup panjang, benar kan? Tuh, tidak ada yang error, dia sama-sama name. Setelah itu, jika udah sama name, kita perlu store i-nya. Kita bikin, baru di sini nggak apa-apa. Public integer, kita public biar bisa kita lihat dulu. Public integer, true answer. Kita store di sini, berarti kita true answer dari apa? Sama nomor soal. Nomor soal kok di luar? Nomor soal. Kita ambil i-nya. Karena ini sama nomor. Karena nanti i-nya ini kalau jika 0, 1, 2, 3, 0 sampai 3, jika 0 tentu A, jika 1 tentu B, gitu loh angkanya, oke? 0, jika 0 itu sama dengan A, dan seterusnya, dan 1 itu sama dengan B, dan seterusnya. Oke, kita break jika udah dapat yang kita inginkan. Oke, kita cukup seperti ini karena ini masih abu-abu, kita taruh di tengah-tengah. Di bagian sini sebelum ini aja. Setelah ini berarti ya kita taruh di sini. True answer ya. True answer yang ungu, yang void. Sebelum nomor soal ditambah, sebelum nomornya ganti. Kalau dia taruh di bawahnya nomor soal, kita harus minus 1. Ini udah jalan. Kita bikin lagi for text-nya. Ini kita bikin text array lagi untuk jawaban, kunci jawaban. Text true answer. Oke. Oh gini. Kita taruh di sini aja. Kita taruh di sini. Berarti ini kita tidak perlu integer lagi. Kita langsung string. Oke, sorry. Jadi kita langsung ubah. String. Keyboardku bermasalah coy, sorry. String. Ini bakal merah.
Oke. Jadi ini kita abaikan, kita rubah. Kita rubah jika hasilnya dulu. Nah, nggak apa lah, if lah. If I sama dengan 0, if I sama dengan 0 berarti dia adalah A. True answer ya, true answer. True answer dari nomor soal. Dari nomor soal, terus iya, true answer nomor soal sama dengan A besar ya. Oke. Else if, sorry tak bikin seperti ini, sebenarnya bisa pakai switch, tapi nggak apa-apa. I sama dengan 1. Kita copy aja. Berarti dia adalah P. Else if, dan yang terakhir adalah else I sama dengan 2. Dia sama dengan C. C. Copy lagi, paste lagi. Yang terakhir adalah D. Oke, kita kerjakan di sini. Jika nanti dicek, jika ini udah sama sekali kerjaan aja, apa loopnya for. Jika udah ketemu break. Jika sprite-nya sama, langsung kunci jawaban udah disimpan. Kita solving di sini sekarang. Yang text true answer sekarang ya. Dot length text true answer dari I dot text kita ubah, kita bikin sama untuk nomornya terlebih dahulu. I plus 1 plus string titik spasi plus, oh ya ini tak kasih spasi biar kelihatan, spasi dari apa ya, true answer I seperti ini. Udah kelihatannya aman. Ini udah kita taruh, kita kembali ke Unity, kita cek apapun yang masih kosong. Kita ke arah soal lagi. Yang kosong adalah true answer, kita isi sesuai dengan banyak soal apa recent answer. 2 juga sama dengan 2. True answer dari teksnya adalah kita juga 2. Kita di bagian panel answer, kita jawaban benarnya kita drag semua. Teks 1 untuk 0, 2 untuk 1. Oke. Udah semua, udah ketrap dengan benar. Oke, soal. Ini kita tutup aja. Kita lihat yang perlu. Ini, kita apply. Apakah dia nge-save nanti ya? Ini adalah soal nomor 6. Kita lihat di soal matematika. Soal nomor 6 ini adalah ini. Ini spread soal ya. Nomor 6. Jawaban benar adalah elemen 3. Elemen 3 adalah bal icon nomor 4. Bal icon adalah nomor yang hijau. Hijau adalah B. Berarti nanti yang disimpan adalah B. Yang ini B, yang ini yang saya jawab ya. Kita unpause. C, bener. C, B, tuh. Udah disimpan jawaban benarnya. Sekarang kita jawab our. Tuh, C, C, sama benar. Kita klik jawaban. Tuh. Jawabanmu C, jawaban benar adalah B, jawabanmu C, jawaban benar adalah C. Gimana? Udah selesai? Sebenarnya cukup mudah dan cukup sulit, bikin keringetan. Oke, semoga membantu videonya. Sekali lagi terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share tentunya kepada teman-teman kalian. Jika ingin support kita bisa melalui Saweria. Sekali lagi terima kasih yang sudah nonton dan see you.